Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Illallahul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan ridahnya jualah, sehingga kita boleh bersama-sama bersilaturahmi, bertatap muka di rumah Allah, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah sekaligus motivasi bagi kita untuk senantiasa taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan hormat kepada yang mulia Badan atau Dewan Kemakmuran Masjid, Imam Rawatib, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputar lingkungan Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah tahu bahwa di hari-hari terakhir dalam minggu-minggu ini, saudara-saudara kita tengah berjuang memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara, terutama harga diri kita sebagai orang yang beriman, untuk prioritas memperjuangkan tegaknya dinul haq, dinul Islam. Dengan segala macam kompetensi dan kemampuan yang kita miliki, kami yang berjuang di jalan dakwah, sejak diberikan nikmat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kami tak pernah berhenti. Bahkan sudah berjanji di hadapan Allah, kecuali wafat baru kami berhenti menegakkan Islam. Ini setelah usai dari sholat zuhur ini, saya langsung menyeberang menuju ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Jadi tidak ada waktu bagi kami ini untuk berleha-leha, untuk santai di tengah-tengah persoalan hidup. Beberapa tahun yang lalu saya sudah katakan, saya sudah sering berdakwah. Sepanjang usia umur dakwah saya 13 tahun, sudah sering saya katakan bahwa dari latar belakang sejarah secara historik, orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Mereka akan terus mengganggu Islam. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang setengah percaya.
Sekarang baru terbukti. Sekarang baru terbukti. Dia akan menghancurkan Islam, tak mampu dengan kekuatannya. Bagaimana supaya dia mampu menghancurkan Islam? Peralat orang Islam, pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya muncul di kalangan kita ini ada dua golongan, mukmin dan munafik. Dua-dua mengaku Islam, satu beriman, satu munafik. Karena orang munafik itu bukan orang kafir. Orang kafir ya kafir, menolak beriman kepada Allah. Yang munafik itu adalah mereka yang mengaku Islam. Mereka ada di dalam masjid tapi bukan beribadah. Itu sekali lagi, mereka ada di masjid tetapi bukan beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk, mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Itu munafik punya kerja. Nah, jadi sekarang ini, tadi saya mau ke sini aja dikasih tahu jangan lewat Selipi, macet, ada demo mahasiswa, bahkan saya lihat sudah ada korban. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Kita harus berdoa, minta kepada Allah, bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudah berantai-rantai kehidupan masyarakat kita ini. Masya Allah, dari kemarin bulan Ramadan dihiasi dengan pertikaian, pembunuhan, bahkan kematian. Dari sebelum pilpres sampai sekarang. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mengundurkan diri jadi presiden. Entah siapa penggantinya. Paling bagus juga kalau Pak Maruf bisa duduk sebagai presiden. Yang kita tidak terima kemarin kan beliau wakil. Jadi ada apa ini? Persoalannya adalah kritikan para dai, kritikan para mubalik. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa orang zalim temannya zalim. Wa gazalika nuwali ba'da zalimin ba'da bimakanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan orang zalim berteman dengan orang zalim ba'dam bimakanu yaksibun, supaya mereka melakukan apa yang mereka pikirkan. Jadi orang zalim itu mereka bersepakat, mereka sama-sama berteman, cocok mereka dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Ini kita mau mendoakan, Nabi larang. Kalau kita mendoakan pemimpin yang zalim, kita mendoakan orang zalim di dalam Islam dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad saba an yusallahi fil ardihi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka sama saja mereka mendurhakai Allah di muka bumi ini. Jadi siapa yang kita doakan sekarang? Ada yang bilang Irian kaya, Kalimantan kaya, Sumatera kaya, Aceh kaya, Riau kaya, Sulawesi kaya. Bukan Indonesia yang kaya. Yang kaya adalah orang Islam. Ini yang sekarang ini terzolimi, mayoritas. Makanya mahasiswa kemarin mereka melakukan nyanyian demo itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Artinya mereka menginginkan ada kedamaian. Sama dengan kita ustadz-ustadz juga berdakwah. Yang kita inginkan adalah kedamaian. Negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Itu bukan anti Pancasila. Orang-orang yang anti Pancasila itu menginginkan supaya ada korban, korban dan korban lagi. Kalau kami sebagai pendakwah ini jujur di hadapan Allah, yang dicap kemarin radikal, ustadz yang anti Pancasila, yang anti NKRI, justru kamilah yang berkeliling Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kebangkitan
negara dan terutama Islam di masa datang. Coba Metro Tipu pernah merilis, ada itu, masih ada. Mereka pernah merilis satu siaran dan mengatakan bahwa sumbangsi finansial terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Dalam setahun pendapatan negara itu mencapai 200 miliar karena orang Islam melaksanakan umroh. Belum lagi orang melaksanakan ibadah haji. Pendapatan negara itu sampai mencapai triliunan. Nah, kemarin kita lihat kafir mulai berani untuk mencari masalah, mempolisikan para ulama. Dari dulu tidak pernah kafir berani. Baru kali ini ada kafir berani mengutak-atik ulama Islam. Ada apa? Dia jadi berani karena ada orang munafik. Saya ini orang dari kafir sebenarnya nggak ada tendensi yang begini-gini. Saya bukan dalam organisasi Islam manapun, saya nggak ada. Saya kemana-mana menegakkan Islam semata-mata. Tapi melihat bahaya di depan mata, bagaimana anak cucu kita, Islam yang telah menghidupkan kita, jenderal-jenderal yang ada di markas besar, baik jenderal polisi, jenderal tentara, mereka menjadi jenderal karena Islam. Allahu Akbar. Mereka menjadi pejabat, bahkan Jokowi menjadi presiden karena dia beragama Islam, mengaku sebagai Islam. Ini kalau Allah murka berapa lama dia bolak-balik kita ini. Ini yang kami takuti. Allahu Akbar. Ini yang kami tidak mau terjadi. Nabi SAW sudah cukup jelas. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro. Bi adlil umaro ini kalau dalam sistem negara sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan sosial ini kan cuma dijadikan alat. Cuma dijadikan alat pemukul, alat politik. Tidak diejawantahkan, tidak diimplementasikan sebagaimana membentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang sempurna sebagai warga yang taat kepada Pancasila. Memang dijadikan landasan sebagai falsafah negara yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita. Yang berbeda-beda kultur, berbeda-beda bahasa, adat istiadat, bahkan agama. Hadirnya Pancasila sebagai perekat ini dijadikan alat politik. Ini persoalan. Kalau sudah mati di tengah jalan wafat, bahkan ada petugas juga yang dilempar batu. Ada saya terima WA. Kasihan melihat siapa yang bermain ini. Kalau bukan para provokator yang tidak menginginkan Indonesia ini aman dan adil. Ya tidak adil. Orang kafir itu tidak adil. Nah, dibutuhkan pemimpin yang adil. Bi adlil umaro, pemerintah yang adil. Yang ketiga, bisa qawatil akhniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi sudah susah. Di sepanjang jalan saya tinggal di Cibubur, kota wisata, banyak sekali usaha-usaha rakyat itu gulung tikar, bangkrut, kolaps. Kita hidup berumah tangga, ada satu falsafah kita orang Indonesia, biar tidak makan, biar tidak minum, biar tidak makan enak dalam satu keluarga, biar bahkan tidak makan seharian, asalkan hidup tentram. Logika ini bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima. Bagaimana orang lapar mau diam? Orang kalau sudah lapar pasti banyak pikiran, jadi maling, jadi perampok. Bahkan dibayar untuk membunuh pun dia akan bersedia, dia akan siap. Nah, inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua minta merdeka, kalau sampai Papua merdeka, Aceh pasti turut merdeka.